Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang 6 standar pencapaian perkembangan pada anak. Menarik bukan materi pada video kali ini? Oke, simak sampai akhir ya videonya. 6 standar pencapaian perkembangan pada anak. Yang pertama ada nilai agama dan moral, yang kedua kognitif, yang ketiga fisik motorik, yang keempat bahasa, yang kelima seni, dan yang keenam sosial emosional. Mari kita bahas satu persatu 6 standar pencapaian perkembangan pada anak. Yang pertama, kita akan membahas tentang perkembangan moral dan agama. Perkembangan moral dan agama terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, mengenal agama yang dianut. Yang kedua, mengerjakan ibadah. Yang ketiga, berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, dan sportif. Yang keempat, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang kelima, mengetahui hari besar agama. Dan yang keenam, menghormati dan toleransi agama orang lain. Yang kedua, yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif terbagi menjadi 3. Yang pertama, berpikir simbolik. Yang kedua, berpikir logis. Dan yang ketiga, belajar dan pemecahan masalah. Yang pertama, kita akan membahas tentang berpikir simbolik. Berpikir simbolik terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, menyebutkan lambang bilangan dari 1 sampai 10. Yang kedua, menggunakan lambang bilangan untuk menghitung. Yang ketiga, mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan. Yang keempat, mengenal berbagai macam huruf vokal dan konsonan. Yang kelima, mempresentasikan berbagai macam benda dalam bentuk gambar atau tulisan. Yang kedua, berpikir logis. Yang pertama, mengenal perbedaan berdasarkan ukuran. Contohnya seperti kurang dari, lebih dari, dan paling atau ter. Yang kedua, menunjukkan inisiatif dalam memilih tema permainan. Contohnya seperti, ayo kita bermain pura-pura seperti burung. Yang ketiga, mengenal sebab akibat tentang lingkungannya. Contohnya seperti, angin bertiup menyebabkan daun bergerak, atau air dapat menyebabkan sesuatu menjadi basah. Yang keempat, mengklasifikasikan benda berdasarkan benda, warna, bentuk, dan ukuran. Yang kelima, mengenalkan pola ABCD. Yang keenam, mengurutkan benda berdasarkan ukuran dari yang paling kecil ke paling besar atau sebaliknya. Yang ketiga, belajar dan pemecahan masalah. Belajar dan pemecahan masalah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif dan menyelidik. Contohnya seperti apa yang terjadi ketika air ditumpahkan. Yang kedua, memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang fleksibel dan dapat diterima di sosial. Yang ketiga, menerapkan pengetahuan dan pengalaman dalam konteks yang baru. Yang keempat, menunjukkan sifat kreatif dalam menyelesaikan masalah. Masuk ke pembahasan ketiga, perkembangan motorik. Perkembangan motorik terbagi menjadi 3. Yang pertama, motorik kasar. Motorik kasar memiliki kemampuan gerakan tubuh secara terkoordinasi, lentur, seimbang, dan lincah, dan mengikuti aturan. Yang kedua, motorik halus. Motorik halus memiliki kemampuan menggunakan alat untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk. Yang ketiga, kesehatan dan perilaku keselamatan. Kesehatan dan perilaku keselamatan memiliki berat badan, tinggi badan, tingkat kepala sesuai usia, serta memiliki kemampuan untuk berperilaku hidup bersih, sehat, peduli kepada keselamatannya. Masuk ke pembahasan keempat, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa terbagi menjadi 3. Yang pertama, memahami reseptif bahasa, yaitu memahami cerita, perintah, aturan, dan menyenangi aturan serta bacaan. Yang kedua, mengekspresikan bahasa, yaitu mampu bertanya, menjawab pertanyaan, berkomunikasi secara lisan, menceritakan kembali apa yang diketahui. Yang ketiga, keaksaraan, yaitu memahami hubungan bentuk dan bunyi huruf, meniru bentuk huruf, dan memahami kata dalam cerita. Pembahasan kelima, yaitu perkembangan seni. Perkembangan seni meliputi
mengeksplorasi dan mengekspresikan diri, berimajinasi dengan gerakan, musik, drama, dan beragam bidang seni lainnya, seperti seni lukis, seni rupa, dan kerajinan, serta mampu mengapresiasi karya seni. Lanjut ke pembahasan ke-6, perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional terbagi menjadi 3. Yang pertama, kesadaran diri, yaitu memperlihatkan kemampuan diri, mengenal perasaan sendiri, dan mengendalikan diri, serta mampu menyesuaikan diri dengan orang lain. Yang kedua, rasa tanggung jawab untuk diri dan orang lain, yaitu memahami hak-haknya, mentaati aturan, mengatur diri sendiri, serta bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan sesama. Yang ketiga, perilaku prososial, yaitu mampu bermain dengan teman sebaya, memahami perasaan, merespon, berbagi, serta menghargai hak pendapat orang lain, bersikap kooperatif, toleran, dan berperilaku sopan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.